Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anikoh Lali Abida, Mahasantri semester 5 Ma'had Ali Nurul Jadid, akan mempresentasikan fatwa DSN MUI tentang bursa efek syariah. Di sini diampu oleh Bapak dosen Bapak Temi Wijaya. Baiklah, fatwa tentang bursa efek syariah itu terdapat 17 fatwa yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Sedangkan sedangkan fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah itu terdapat 3. Di antaranya yang pertama adalah fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa yang kedua yakni fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Sedangkan yang nomor 3, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat modal. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya fatwa tentang bursa efek syariah itu terdapat 17 fatwa, tapi saya di sini akan menerangkan 3 fatwa saja. Yang fatwa tentang DSN MUI nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah itu terdapat 9 fatwa. Yang pertama itu, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan untuk kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang nomor 2, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama oleh para pemodal dalam reksadana. Yang nomor 3, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Yang nomor 4, emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik. 3. Next, untuk yang nomor 5 itu adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Yang nomor 6, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dari prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan penggunaan investasi. Yang nomor 7, mudharabah atau bisa disebut dengan qirot adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh atau hasil pengelolaan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh sahibul al-mal sepanjang tidak ada kesalahan dari mudharib. Fatwa yang nomor 8 yakni prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubung dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Fatwa yang terakhir yakni fatwa yang ke-9, bank kuntodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya. 3. Tadi saya sudah menjelaskan tentang fatwa yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fatwa yang kedua. Di sini fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Di sini ada 4 fatwa. Di sini ada 4 fatwa. Yang pertama itu efek syariah mencangkup saham syariah
obligasi syariah kontra investasi kolektif efek Bragun aset syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, saham syariah adalah bukti kepemilikan antara suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Yang fatwa yang ketiga yakni obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Untuk yang terakhir yakni fatwa yang keempat dari fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 di sini, yakni reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sahib almal dengan penggunaan investasi. Yang terakhir, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat modal. Di sini ada 4 fatwa. Yang pertama, perdagangan efek bersifat ekuitas, selanjutnya disingkat perdagangan efek di pasar reguler bursa efek, adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Yang nomor 2 yakni efek bersifat ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 11 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. Yang nomor 3, efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah adalah efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK yang dalam penyusunannya melibatkan DSN MUI. 3. Yang terakhir yakni nomor 4, pasar reguler adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawarnya yang berkesinambungan. Baiklah, mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi di bursa efek syariah. Semoga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.